Perkenalkan, nama saya Gede Setiawan, NIM 161-507-1020 dari program studi pendidikan teknik mesin. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait judul skripsi yang saya buat, yaitu pengembangan media pembelajaran instalasi mesin pendingin ruangan untuk mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin. Dalam pembuatan media pembelajaran, saya menggunakan satu buah unit AC split yang sudah dimodifikasi. Sebelum memodifikasi, bentuk standar dari unit AC tersebut berbentuk seperti ini. Ini unit indoor dan unit outdoornya, di mana unit indoor terdapat komponen cover dan komponennya berada di dalam seperti evaporator, blower, PCB itu terdapat di dalam, dan untuk swingnya terdapat di luar. Selanjutnya untuk outdoornya yang masih standar, hanya terlihat komponen fan, kondensor, dan keran tekan dan keran sub. Untuk kompresornya terdapat di dalam dan komponen lainnya juga terdapat di dalam. Kemudian saya memodifikasi unit AC yang masih standar jadi seperti ini, dengan memisahkan komponennya agar terlihat dengan jelas seperti evaporator, blower, swing. Ini swingnya, ini modul, sensor, terminal, dan ini sebagai komponen tambahan. Untuk outdoornya saya tidak memodifikasi terlalu banyak dengan melepaskan cover dari unit outdoor tersebut, dan terdapat komponen seperti ini kompresor, kapasitor, pipa kapiler, fan, dan kondensor. Pembuatan media pembelajaran yang menggunakan satu buah unit AC, saya memodifikasi seperti itu, dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen unit AC. Yang pertama, PCB. PCB di sini berfungsi untuk memberikan perintah ke seluruh sistem pada AC. Yang kedua, sensor yang menerima sinyal dari remote untuk menghidupkan seluruh sistem pada AC. Yang ketiga, ada motor blower di dalam sini. Motor blower jika dinyalakan akan berputar dan memutar blower. Tujuannya untuk menyerap hawa panas di dalam ruangan dan menghembuskan hawa dingin dari evaporator. Evaporator di sini terbuat dari pipa tembaga dan kisi-kisi aluminium. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan hawa panas di dalam ruangan dan menghasilkan hawa dingin ketika sistem bekerja. Yang selanjutnya ada talang air. Ketika evaporator mengalami kondensasi atau pengembunan, airnya akan tertampung di sini, di talang air. Setelah tertampung, airnya akan terbuang melalui
ke pipa pembuangan, di sini ke pipa drain. Untuk komponen selanjutnya ada motor swing. Di sini motor swing. Motor swing berfungsi untuk mengarahkan swing dan ketika hembusan dari blower akan diarahkan oleh swing sesuai dengan yang diinginkan. Dan di sini saya menambahkan termistor digital untuk mengetahui suhu yang berada di evaporator. Dan juga di sini ada termistor langsung dari sistemnya yang berfungsi untuk menganalisa suhu udara di dalam ruangan. Dan selanjutnya ke bagian sini ada kompresor yang berfungsi untuk mensirkulasikan dan memompa refrigeran. Selanjutnya ada kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai running. Selanjutnya ada kondensor yang berfungsi untuk mengubah fase refrigeran dan melepaskan hawa panas. Selanjutnya untuk membantu melepaskan hawa panas dibantu oleh fan yang berfungsi sebagai pelepas panas ke udara lepas. Selanjutnya ada vak kapiler yang berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dan langsung menuju ke evaporator. Itu tadi penjelasan fungsi dari masing-masing komponen pada AC. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerja pada sistem AC. Cara kerja pada sistem AC menggunakan 4 siklus refrigerasi yang berupa komponen utama. Yang digunakan adalah kompresor. Kompresor di sini terjadi proses kompresi, di mana ketika refrigeran meninggalkan evaporator, wujud dari refrigeran tersebut berupa fase gas, suhu rendah dan tekanan refrigeran rendah. Selanjutnya kompresor akan memompa gas refrigeran yang berwujud gas suhu rendah dan tekanan rendah akan dipompa ke kondensor di sini, sehingga kompresor akan tetap mengkondisikan wujud refrigeran agar tetap berbentuk gas, tetapi suhu dan tekanannya akan berubah menjadi tinggi. Itu karena kompresor memompa refrigeran tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu proses kondensasi yang terjadi di kondensor. Ketika refrigeran menuju kondensor dan masuk ke dalam kondensor, kondensor akan merubah fase refrigeran dan merubah wujudnya yang semula berbentuk gas akan menjadi cair, dan suhu refrigeran di dalam kondensor akan berubah menjadi rendah, tetapi tekanan refrigeran tetap tinggi. Untuk membantu proses kondensasi dibantu oleh fan yang berguna untuk
melepas panas yang berada di kondensor dan untuk melakukan proses kondensasi yang bekerja dengan baik. Selanjutnya, dari refrigeran yang berfase cair, suhu yang rendah, tetapi refrigeran masih tetap tekanan tinggi, akan dilakukan proses penurunan tekanan di pipa kapiler. Di dalam pipa kapiler, wujud dari refrigeran masih tetap, yaitu berbentuk cair, suhu rendah, dan tekanan yang semula tinggi dari kondensor akan berubah tekanannya di pipa kapiler menjadi tekanan rendah. Proses ini dinamakan proses pendinginan refrigeran. Untuk selanjutnya akan disirkulasikan ke evaporator. Di dalam evaporator terjadi proses evaporasi, yang dimana gas refrigeran yang telah meninggalkan pipa kapiler yang berwujud fase cair, tekanan rendah dan suhu rendah akan dimanfaatkan oleh evaporator, dan evaporator menghasilkan suhu yang dingin. Kemudian suhu dingin tersebut dimanfaatkan oleh blower untuk menghembuskan hawa dinginnya ke dalam ruangan. Di dalam evaporator juga terjadi penyerapan panas atau penyerapan hawa panas yang dibantu oleh blower, sehingga refrigeran tersebut akan berubah fase lagi menjadi gas. Dan selanjutnya refrigeran yang telah berubah fase akan dikirim lagi ke atau disirkulasikan lagi ke kompresor. Jadi ini sudah saya hidupkan dan sudah berfungsi, tapi karena masih menunggu sinyal dari termis, jadi untuk outdoornya dan sudah hidup karena sudah mencapai suhu. Jadi untuk sistemnya sudah bekerja dengan baik, dilihat dari prosesnya. Dan pipa di sini terjadi pembekuan karena proses pelepasan dingin dari evaporator ini terpisah dari blower. Jika blowernya terpasang di belakang sini, maka di sini tidak akan terjadi pembekuan. Dan kita bisa dilihat di sini suhunya menggunakan termis digital. Dan di sini seluruh evaporator akan mengalami pembekuan karena tidak ada pelepasan hawa dinginnya, karena blowernya terpasang di bawah sini. Itu dari penjelasan media pembelajaran saya yang telah saya buat. Semoga media pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.